Oke, karena banyak video analisis yang gua tunggak karena gua malas recordnya, udah kita mulai dari video persona aja dulu ya. Ini persona gua delete dulu deh, satu persatu dari karakter. Nih ya, nih dari bawah aja deh. Delete, delete. Aduh, cok. Lag banget ah. Ntar ya, gue deletin dulu. Cowboy. Ini biar lu tahu juga alasannya kenapa gue persona ini. Kok nggak mau ke delete ya? Udah, nih reset ya. Ini karena settingannya default, berarti buat semua karakter yang umum yang kayak baru rilis gue pakai ini biasanya. 3 itu wajib, 6 juga wajib kalau lu main di high rank, kalau nggak main egois, distress, sama self healing, exit pad. Sisa 25 poin biasanya gue sumbangin ke knee jerk reflex. Cuma gue nggak naikin 2, soalnya gue kan kaitingnya udah lumayan ya. Adalah di video pembelajaran ini 10% ngaruh banget sih, cuma gue kayak nggak terlalu penting buat gue, jadi gue bawa cold biasanya. Kalau misalkan hunternya apa ya, ngejar gua tapi atau enggak gua lagi di court di mana gitu, terus dia ngeliat gua terus bakal ngejar gua langsung bisa langsung ngambil langkah duluan. Cuma kalau lo nggak mau bawa ini juga nggak apa-apa sih, cuma gua nggak pengen banyak aja skillnya. Oke, sekarang kita pindah ke individual dokter. Kalau gue nggak pernah pakai dokter di rank, jadi gue buat kiter dulu aja deh ya, biar urutannya enak gitu kayak tadi. Nih, khusus akrobatnya gue kasih nama kiter karena ada 2 yang pakai ini persona. Pertama gue bawa 3, terus gue bawa 9. Kenapa di akrobat gue bawa 9? Karena gue bisa lempar bola hitamnya buat nge-slow. Terus ambil exit pad, distress, sama apa ya, enaknya enak struggle sih, senus juga enak. Bawa teammates heal gue aja deh biar gue ngeheal cepet. Cuma ini nggak penting sih karena gue kiter kan. Cuma kalau lu misalkan nggak mau bawa ini, bisa juga bawa harus fly effect nih kalau dikejar hunter, nurunin paling cepet, atau enggak bawa snooze kalau dikursiin lebih lama, kan 2 kali dikursiin tuh. Nah ya, terus baru ke awal dokter. Buat dokter kasih nama lo dokter, gue bawa ini, gue nggak pernah pakai di rank ya, atau paling di KM doang buat have fun doang. Gue bawa 12, 9 sih biasanya, atau nggak 6. Gue nggak pernah bawa 3, 6 aja deh ya. 6 ini kan maksimal sekarang kan kalau buat satu orang 165% ya. Ini udah 20, distress nggak lupa, sama exit pad. Terus dari 20 ya kita kalkulasi bareng-bareng. Healing Adder 60, berarti udah mentok healing Addernya, berarti lu nggak butuh personal lain lagi. And save healing speed increase by 20%. Jadi ini lu seharusnya udah nggak ngambil lagi nih, kecuali lu mau ngambil atas nih. Yang bawah nggak usah ambil, yang bawah ngambil 1 aja cukup dokter. Kalau nggak mau ngambil atas ya, lu bisa ngambil 3, bisa ngambil hapus bisa hapus dari sini nggak sih? Nggak bisa cok, aduh keisi lagi. Kalau nggak mau bawa spectate, lu kalau nggak main ini ya, nggak main tim, ini kan harus wajib sih sebenarnya kalau misalkan main 8 versus 2. Kalau enggak lu bawa borrow time, terus ini ngambil 1 kayak gini. Nah lu jadi bisa bawa ke sini, seharusnya bawa sini juga bisa sih. Exit padnya ke bawah sini, jangan deh, exit pad penting cok, exit pad itu penting. Udah kayak gini aja.
Terus kita ganti ya. Apa lagi ya? Ganti mercenary. Nah, buat mercenary udah benar, mercenary udah benar 36. Semua karakter gue 36. Koordinator gue bawa 39. Karena tergantung aja sih ya. Kalau misalkan, tapi lo harus tahu cara main 39 ini kayak gimana. Kalau lo masih nggak paham cara main 39 nya, mending lo main 36 aja dulu. Soalnya kalau main 39 ini lo habis rescue, kalau misalkan hunter yang ngejar dan mau ngehit, hitnya dia itu harus lo cancel pakai pistol dan harus pas gitu. Jadi sama aja kayak ngasih tetherner ke teman lo lari jauh kan. Dan 39 ini nggak efektif kalau hunter bawa excitement. Nangis udah anjing. Ke close langsung. Terus priestess, mekanik beda. Mekanik yang bawa 36. Tapi ada bedanya, Cok. Karena mekanik ini kan punya apa ya? Dia punya self ability. Lu bisa mainin robot saat lu dikursiin. Jadi kita ngambilnya snooze. Nah, masih ada 5 poin, ngambil apa ya? Lurk kali ya. Cold. Gue keingetnya lurk mulu. Mau ngambil nih boleh. Kalau lu nggak jago di coding, ngambil Mac Elite boleh. Cuma gue ngambil ini aja lah. Dah, pas ya. Oke, ini 36. Sip. Udah ganti ya. Terus forward juga beda. Forward gue bawa 36 juga. Ini lu jangan bilangnya ribet ya, soalnya nih tab-nya ada 16. Tab-nya ada 16, udah di-update. Jadi suka-suka lu. Satu karakter, satu persona juga jadi. Bawa ini, sebenarnya distress gue nggak bawa sih ya. Gue bawa ini biar ngeboost. Jadi lu pas dash kenceng, bisa lebih cepat sampai ke survivor ya. Distressnya nggak gue bawa. Kalau mau maksa exit padnya ganti distress, tapi ntar lu nggak bisa save healing. Save healingnya maksa harus minta heal sama temen. Ini kalau SWF. Ini kalau nggak SWF bawa ini ya. Kalau SWF bawa dua-duanya sebenarnya nggak perlu SWF sih. Ini sih distress kalau lu misalkan satu tim pakai Discord lu bisa kasih tahu gitu loh. Distress itu kayak yang paling deket siapa lu minta tolong. Nggak rescuernya aja. Terus Cowboy. Ini Cowboy sebenarnya agak ngebug juga sih. Cuma gue nggak tahu ya pro player masih pada pakai apa enggak. Tapi di koa kemarin pakai. Tapi ngebugnya habis koa habis. Masalahnya. Itu ngebugnya itu hooknya. Hitboxnya jadi rada aneh. Ini kalau gue ya main Cowboy, kalau gue kitingin gue bawa Great Power. Biar stunnya kesiksa. Ini lo bawa distraction boleh, mau bawa cloud juga boleh. Ini karena ini nggak penting. Boleh ada ganti. Terus sir biasa ya, female dancer. Mirip Cowboy. Cuma dia bawa 36. Cowboy 36. Dancer. Kenapa karakter gue kebanyakan 36? 6 OP. Nih lihat nih efeknya. After saving survive from rocket chair, you and survival will be invincible for 20 seconds. Ya udah 20 detik ini lu bakal ngedelay damage. Dan this time you cannot be knocked down or healed. The knockdown damage taken with this time will be applied instantly when the effect dissipates. This ability can only be used once. Jadi cuma bisa sekali selama 20 detik ngedelay damage. Jadi semua damage yang dimasuk itu nggak bakal bikin lu knock, dan semua damage itu bakal diakumulasiin pas 20 detik kemudian. Simpelnya kayak lu jadi samsak buat 20 detik, lu bisa nerima damage apa aja, yang one hit kill, terror shock, apalagi doom shock tuh zaman dulu kalau lu inget. Tapi nggak bakal bikin lu mati. Nah ntar habis 20 detik lu langsung knock kalau misalkan nerima damage-nya lebih dari darah lu, dan itu bisa diantisipasi pakai borrow time gitu loh. Jadi pas lu knock tiba-tiba bangun, atau enggak pas lu lagi kiting kena tetherner terus ke hit warna merah berarti darah lu udah habis, lu bisa pakai tetherner. Lu bisa pakai borrow time biar nih lagi. Ini female dancer gue bawa stun. Kenapa? Karena lu bawa musik box yang slow, lu bisa looping. Abis ngelooping itu hunternya
seharusnya lu jatuhin palet sih ya. Kalau jatuhin palet dan musik boxnya masih ada, udah itu stunnya tiada obat anjir. Ini gue pengen bawanya karena gue main loopingan doang, nggak make code, seharusnya nggak apa-apa sih distraction aja. Dinner. Apalagi ya? Akrobat udah, prospektor nggak diganti. Pose, magician, dimbalmer, bermet, gatekeeper gue masih belum tahu sih ya. Postman, oh ini explore. Explore gue juga agak beda karena explore gue ini explore gue buat toxic ya, karena gue nggak pernah pakai juga di rank buat main serius karena nggak punya juga karakternya. Mana sih cok? Gue bawa 3, bawa 9, bawa airwalk full, terus gue bawa heal sama distress. Gue mau main toxic juga bawa distress masalahnya. Sisanya udah nggak penting. Terus apa lagi ya? Udah. Sekarang ke Hunter. Hunter gue nggak usah dijelasin awalnya karena skill Hunter tuh emang persona itu emang cuma buat ngedoping skill Hunter. Nih, ini mungkin ada Joseph sama Joker yang agak beda. Ini patch 1 ini buat, gue lupa nih buat apa. Pokoknya gue buatnya dadakan. Jadi ini default setiap karakter. Gue awal-awal pasangin ini karena ini tuh agak suitable ke semua map. Lu bawa 12 confined space itu biar menutup jendela sama 20 detik. Tapi ada untungnya kalau lu bawa 12, lu sekali ngambil confined space ini, lu sekalian dapat ngancurin palet lebih cepat. Terus berserker rage ini wajib bang. Enggak, bukan rage yang wajib, berserker yang wajib. Aduh, baik banget lagi. Nah, berserker yang wajib. Ini kalau ada dikursiin, attack recovery lu tambah 20%. Plus ini cok, 10%. Jadi 35% totalnya, hampir setengah. Kalau lu main Wuchang hitam itu bisa ngehit 2 kali itu. Cepet. Gue bawa di spread fight, terus gue bawa 6. Lu kalau bawa 6 ini sebenarnya wajib. Cuma kalau misalkan Hunter lu bisa sekali hit knock, meskipun pakai skill ya nggak bawa detensi juga nggak apa-apa. Kalau Jack gitu kalau mau nekat ke bawa 6 mah nggak apa-apa kalau jago. Cuma fuck rate-nya kan lama ya daripada Joker. Joker kan sambil ngedes sambil nyamperin. Kalau Jack gampang dihindarin. Jadi mending Jack bawa ini juga lah, jaga-jaga. Terus bawa Tinnitus. Udah itu doang. Ini dulu bagus ini. Cuma sekarang dulu itu ini personanya ngasih tau posisi survivor yang kena gagak. Bukan yang kena gagak, yang ngebangunin gagak. Pokoknya adalah di tiap map lu pasti lihat gagak terbang gitu. Nah itu kalau gagaknya terbang ke alert gitu biasanya. Sisanya nggak ada. Apa persona yang bawah sini ya? Persona bawah sini sih kayaknya. Gagak itu persona bawah sini. Ini tuh udah terganti kalau nggak salah. Terus trump card. Ini oh ya lupa jelasin gua. Ini 12/6. Gue pakai di map yang loopingan jendelanya tuh bikin gue jengkel. Lakeside tuh di rumah kecil. Arms Factory juga sama di pabriknya. Di rumah kecilnya nggak terlalu annoying lah. Bisa dia kadarin itu mah. Terus map apa lagi ya? Red Card, Sacred Heart juga sama, nyebelin juga. Red Card juga nyebelin sih, cuma kalau tergantung itu karakter lo votingnya cepat apa enggak, karakter hunter lo. Terus trump card ini gue pakai kalau misalkan jendelanya nggak banyak banget. Lihat ya tuh, gue bawa berserker. Bedanya bawa atas tadi, sekarang gue bawa kanan. Ini biar ganti thread. Kalau mapnya gede terus nggak banyak loopingan, kayak Moonlight terus apa lagi ya? Sacred Heart sebenarnya gue jarang pakai ini juga sih. Sacred Heart kalau lu bawa 9, lu jangan ngincer survivor yang di loopingan dulu. Itu yang di loopingan lu biarin aja kelarin snipernya. Biar enggak ada yang salah lagi. Biar ntar pas mereka mau nge-kite, mereka kesana mati. Gitu loh. Trump card ini buat ganti dari skill lu jadi misalkan lu bawa bling, lu pakai trump card ntar bisa ganti skill jadi teleport gitu loh. Biasa gue pakai buat hunter yang nggak punya mobilitas tinggi buat teleport kayak Soul Weaver. Kalau pakai jaring terus kan ngepot jauh anjir. Lakeside juga biasa gue pakai ini sih, tergantung juga ya survivornya. Terus bawa 6 seperti biasa Desperate Fight. Ini Panic juga wajib.
sebenarnya. Soalnya dapat deteriorate juga nih. 2 combo maut. Ini kalau lagi won, lu sendiri keganggu di codingnya, healing sama ini destroying speed masih nggak tahu sih gua. Harusnya vaulting speed ya, seharusnya. Terus panic ini efeknya ke global kalau lu bleeding. Bedanya ini buat sendiri, ini buat global. Jadi kalau misalkan kena wound, kena damage, injured, lu ngasih 3% ngeganggu di coding, healing, sama destroying speed. Ini gue masih nggak ngerti destroying speed apa nih. 3% buat ke semua teman lu. Buat diri lu sendiri 8% jadi ya, karena lu punya deteriorate. Gitu. Terus persona Joseph. Lihat nih, Joseph gue nggak bawa 6. Kenapa? Kalau lu juga jago kalkulasi ya. Jadi kan survivor punya borrow time nih. Kalau lu ngasih damage 1,75, terus mereka nyari borrow time, 1,25, terus mereka nyari borrow time, itu darah mereka sisa 0,25 yang nggak ke heal ya. Itu lu bisa one hit kill karena damage-nya Joseph ini kalau 0,25 itu damage-nya langsung knock karena Joseph itu unik. Gua bawa berserker cuma 1 karena kurang poin. Gua bawa impact biar pas knock itu nggak ada yang nge-heal. Heal lama lah pokoknya. Ini lumayan juga sih. Lumayan ganggu. Gua bawa trump card karena lumayan kalau teleportnya berserker desperate fight as always. 12 biar gua gak kena looping karena Joseph ini nggak ada skill chasingnya. Ada skill buat mundur anjing, bukan buat ngejar. Joker gue juga nggak bawa 6. Ganti cok. Nah Joker gue bawa ini Insolence biar gue ngeregen presence gue meskipun gue nggak ngehit orang gitu. Yang penting skillnya bisa double knock orang. Gue bawa impact biar rescuernya abis nolongin. Kalau gue gagal terror shock itu ngeheal dia tuh lama. Terus claustrophobia ini bisa lu ganti sama desperate fight kalau misalkan lu takut survivornya jago-jago ngestunnya. Kalau misalkan lu yakin bisa ngindarin palet, ya udah bawa claustrophobia. Biar apa ya, lu bisa nyamperin dari gate ke gate. Nggak mau hilang, cok. Wah, bangsat. Nah, terus ini tuh SOS. Ini inertia tuh wajib ya. Confine space biar gue nggak di looping juga seperti biasa. Dan ngancurin paletnya juga cepet. Jadi udah gue roket ya, kalau jatuhin palet lagi gue hancurin makin cepet, lebih cepat lagi. Ini sebenarnya build lama ya. Ini gue pakai buat Geisha karena Geisha gue nggak vaulting, jadi nggak butuh ini. Butuhnya ngancurin palet doang. Berserker. Terus gue bawa desperate fight. Ini bisa lu ganti claustrophobia sama possessive atau nggak bawa kucing. Kalau habis ngejar survivor tuh dapat movement speed. Terus ini 8 versus 2 nih persona gue nggak bawa confine space karena survivornya sering konyol-konyol. Gue bawa desperate fight, takut di flare gun anjing. Bawa ini juga rage gue, wajib nih bangsat kalau 8 versus 2. Pasti ada yang bawa pistol. DTC juga wajib, lu kurang damage ntar. Distraction 1 ya cukup. Karena apa ya, mereka lu kan berdua ya, ngancurin paletnya. Kalau gua ngancurin palet pasti bisa gitu, lu akal-akalin lah temen lu dibawa gitu survivor ke temen lu biar ngehitnya berdua. Berserker kan ini nggak lepas ya, namanya lawan sudah tuh ada yang dikursiin, jadi berserker tuh wajib. Berikutnya ini nggak jelas juga sih ya kenapa gue buat ini ya. Oh, ini persona latihan biar gue kalau jadi hunter tuh sadis kalau mainnya. Gue 12 nih, blok jendela. Gue biar nggak bisa di stun nih pas lagi QM, makanya gue nggak bawa berserker. Pas lagi QM, pas lagi custom gue nggak bawa berserker karena nggak bakal dikursiin juga. Kalau pas gue lagi latihan langsung surrender. Gue bawa kucing biar movement speednya cepat, sama cat and mouse vaultingnya cepat. Bedanya ini 10% movement speed, yang ini 20% vaulting speed. Jadi beda ya. Ini gue larinya nambah cepat 10%, ini gue vaultingnya lebih cepat 20%. Dan ini cukup 8 second aja ngejar ya. Ini harus 12 second. Ini 12 second kalau level 1. Terus gue bawa possessive soalnya ini destroy, heal and destroy within the fear radius by 7%. Seharusnya vaultingnya lama sih kalau possessive.
Soalnya gue ngerasa juga kalau voting agak lama gitu. Sisanya dah persona gue gitu-gitu doang sih. Ntar ya. Ini biar gue sangar aja ya. Biar kalau misalkan gue ketemu hunter yang bener-bener jago tuh gue kerasa gitu, movement speednya kenceng, voting speednya kenceng, di stun yang nggak lama, attack recovery juga normal, kan ngeri. Belum kalau gue udah bleeding gue ngesot anjir. Belum bawa piper, nangis gue. Oke, dah gitu doang personanya. Udah, kalau misalkan ada karakter baru mungkin ntar gue kasih recommendationnya di descriptionnya aja kali ya. Dan kalau misalkan nanya karakter yang sering gue pakai, ada nggak ya karakter knowledge? Nah lihat nih ya. Ini karakter knowledge gue nih. Dulu gue user Enchantress nih, 197 win. Dulu gue nyampe 5.800 atau 6.000 gue lupa. Pokoknya nggak dapet badge. Sedih. Udah nggak kelihatan lagi nih. Dulu season lama banget nih. Season berapa ya? Gue main season 5. Season 5 cuma gue pakai mercenary sama princess sampai season 6. Season 6 akhir gue baru pakai Enchantress sampai season 8. Season 9 gue udah ganti mainnya pakai akrobat, cuma nggak lama, sama mekanik campur sama mekanik. Ini awal-awal doang nih gue mainnya. Mercenary, cowboy, prospektor, perfumer tuh masih 100%. Forward juga cuma pakai 3 kali doang. Ini satu kalinya 1 draw berarti ini. Sisanya tuh lihat tuh. Pernah nggak gue ngereng Lucky Guy? Pernah. Itu karena nggak ada karakter lagi doang. Dokter cuma 4 kali. Lawyer nggak pernah nih gue pakai di rank. Gardener juga nggak pernah. Aktif cuma sekali doang. Sisanya tuh gue main karakter tuh serius-serius cok. Jadi nggak pernah mau toxic gue. Jadi sekarang gue lagi naikin sir nih. Tuh dari 3036. Ini udah ngedrop banget. Mungkin ntar gue main Enchantress lagi kali ya. Ntar gue buat guide-nya juga nih sebagai mantan Enchantress. Gue bukan spammer sih anjing. Nih kalau lo mau lihat ya, jangan terlalu bangga sama badge. Kalau menurut lo dapetin badge susah, nih gue 5.800 nih lawyer udah gue timpa, gue rank 1 udah jebol ke atasnya anjing. Terus apa? Dokter. Apa yang lu banggain dari dokter? Badge-nya gampang juga, cok. Nggak susah. 5.000 doang. Terus kalau tiff lumayan lah, lumayan susah. Soalnya ada juga yang make, bukan buat toxic. Gardener juga sama, 6.000 doang. Lu lihat nih karakter yang bener-bener nih ya, yang bener-bener waras. Refreshnya lama. 8.000 cok. Kalau menurut tuh 2.000 tuh beda jauh. Berarti gua yang tadi sih 3.000 tuh nggak kerasa dong. Coba aja lu push sampai 3.000, kuat gak lu winnya? Terus apa lagi? Ini sir nih, langganan di band 8.000. Karakter yang udah lama juga sering di pick. Mercenary berapa nih? 9.900 OTW 10.000 tuh anjing. Itu kalau karakter nih, karakter baru ya, coba cek ya. Karakter ini masih belum ada nih. Postman udah ada seharusnya. Itu kan karakter baru juga. 5.900 cok. Lawyer kalah. Ini juga hitungan karakter baru anjir. Ini karakter lama tuh yang tadi gue kasih lihat lu tuh sir, mercenary, mekanik itu karena dari dulu mereka poinnya udah gede. Turunnya nggak terlalu jauh-jauh banget, paling 5.000 atau 6.000 dropnya. Sementara kalau misalkan karakter baru lu mulai dari 0 dan begitu reset season ya turunnya jauh 3.000 paling. Terus kenapa gue bilang jangan terlalu bangga sama badge itu karena lu spammer. Lu kalau dikasih karakter lain kalau nggak jago, beda nih ya masih Toki anjir. Mana si Toki? Coba gue lihat ya. Toki pakainya mekanik ya. Mekanik si Toki bener nggak ya? Gue lupa cok. Toki attitude. Nah, lu lihat si Toki. Toki mah bukan badge player anjir. Monster bangsat. 1, 2, 3, 4, 5. Oh udah hilang, cuma 5. Waktu itu ada 6 si Toki. Ini tanda lu bukan apa ya? Bukan spammer anjir. Lu emang pakai karakter ini semua anjir. Kecuali ini Barmaid kali ya, waktu itu nge-push dia. Sirma kepake karena ini kepake karena waktu itu bisa di-pick kali ya. Gak tau juga sih. Pokoknya dulu dia punya 6 badge lah. Kemarin-kemarin pas gue cek cuma turun kayak. Ada sih yang cek gitu.
Ini nih kalau bener-bener pro player tuh gini, batchnya nggak satu anjir, satu mas spammer, dua tuh, dua udah bukan spammer. Sebenarnya spammer kan cuma satu karakter doang, lu bisa karakter itu doang terus lu spam gitu loh, sama kayak enchantress gua. Kalau bener-bener jago mah beda lagi ceritanya. Kalau cuma bisa spammer, tapi spammer juga bagus kok. Lu bisa maksimalin potensi dari satu karakter tuh bagus. Jadi udahlah ya. Semangat ngerengnya, semoga cepat nyusul gua. Ini mau pamer dikit aja ya. Gua udah mamot iya. Dan sedikit pamer doang ya. Aduh, jadi pamer banyak nih. Dua. Ya udah deh terakhir nih. Gua dengan tips yang gua share, kenapa gua mau share tips? Karena gue begitu nonton YouTube itu rank gue tuh nggak pernah nyentuh elk gitu loh, awal-awal season doang nih, karena gue baru comeback lagi season 5. Kalau lu nggak percaya gue out player, bisa dihitung sendiri ya kalau gue main dari season 5 ya. Lu hitung 585 hari itu berapa season, berapa musim. Satu musim itu 4 bulan, 4 itu 160 lah ya, berarti ini udah sekitar 160 hari kali 4. Oh iya bisa juga sih ya 4 season, cuma nggak tau lah. Ini pokoknya tuh lihat dari tahun 2018 gue udah main. Ini kalau nggak salah masih season 1 akhir. Waktu itu karakter cuma ada Lawyer, Gardener, pokoknya karakter-karakter awal lah. Gardener harus dibeli waktu itu. Sekarang dikasih gratis ya, atau beli, nggak tahu deh. Pokoknya gitulah. Semangat guys. Maaf bacot.